Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mbah Sukaji. Kali ini lagi-lagi kita syuting, kita bikin konten tanpa Mbah Sukaji untuk yang kesekian kalinya. Lama video channelku wis ra enek isen-isene. Saya juga sudah kangen untuk ngisi konten-konten ngobrol-ngobrol, tapi kali ini saya coba untuk ngobrol-ngobrol dengan ini orang yang saya rasa ketika saya ngobrol dengan dia ini kaya ngomong karo awakku dhewe, karena yang saya ajak ngobrol kali ini, sing tak ajak ngobrol pas iki kingko nasibe padha karo aku. Siapa nanti yang tak ajak ngobrol, kita saksikan setelah ini. Tarik, Mbah, semongko. Ini orang yang saya bicarakan tadi di opening. Ini seperti yang saya katakan tadi, nasibnya itu sama dengan saya. Nasib dalam segi apa? Mungkin ada beberapa yang mirip, saya rasa seperti itu. Sing tak kira yo nasib di bidang studi akademiknya sama. Maksudnya sekolah, kemudian ya WTK, satu alma mater, SD, MI juga satu alma mater. Kita beda dengan SMA-nya, mungkin beda alma mater. Cuma sama-sama menempuh studi di S1, tapi beda kampus, beda jurusan, tapi nasibnya sama. Dapat gelar lulus itu paksa sarjana. Apa tau paksa sarjana? Iya. Biasanya kuliah S1 kuwi petang tahun, tapi ini lebih dari 4 tahun. Pokoknya sing kuliah ora umum ngono kuwi apa jenenge, arane paksa sarjana. Ben perkenalan dhewe langsung, monggo Mas, perkenalan Mas. Terima kasih, selamat jumpa kembali lagi di channelnya Mbah Sukaji. Mbah Sukaji. Terima kasih atas undangannya. Yo. Pada hari ini saya berkesempatan ngisi di channelnya Mbah Sukaji. Bintang tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Kita terlalu tinggi nah kehormatan. Biasa. Benar orang kira-kira ya. Al Muharram. Perkenalkan, nama saya Intan Ahmad Mubarok. Saya tinggal tonggoku lah ya, tonggoku. Gak jauh beda. Gak jauh. Satu desa. Satu desa, yo tonggo kidul lumah ngono tok wae. Cuman jarang ketemu. Jarang ketemu karena yo awake dhewe kenale yo lagi wingi kae, tapi karena nasibnya sama jadi saya merasa wah, ini cerminan saya ini. Kelihatannya ketok wagu ya Mas. Ya. Padha. Jadi sedikit gambaran, mungkin itu cukup perkenalan ya. Sedikit gambaran, saya itu kuliah lulus di 14 semester 7 tahun, ini lebih dari 5 tahun yang jelas. Normalnya 4 tahun, tapi saya hampir 2 kali lipat, ini hampir menyamai saya seperti itu. Oke. Mending ngobrol iku ae soal kuliah kuwi, karena ini apa ya, stigma masyarakat, kemudian omongannya tonggo kuwi angel dianu. Pedes. Iya. Damang pedes ya Mas. Kadang ki kuliah petang tahun randang lulus ngono wis dirasani, wah wong-wong wis ngono kae. Cuma ya kita mungkin punya persepsi sendiri, kita punya pandangan sendiri, kita punya asumsi sendiri kenapa kita molor kuliah seperti itu. Langsung saja kita tanya-tanya. Biyen ki SMA-mu apa, Mas? SMA. SMA ku di Temanggungan. Magetan. Lingkupnya Magetan. SMA 1 Karas. Lebih tepatnya. Jurusan IPS akuntansi. Akuntansi. Jadi kalau dilihat dari jurusannya di Aliyah, di SMA mungkin itu liniernya ambilnya di Fakultas Ekonomi atau apa.
Nah, itu dulu selama SMA sampean iki kanca-kancane sampean ki enek sing kuliah ora? Sing pengen kuliah ora, sing lulus kuliah apa gawe kerja terus rabi, apa bar lulus ora ngasih lulus ngasih rabi, ngetengi anake wong apa piye ini eneng ora? Mayoritas pendidikan setelah 3 tahun di SMA itu kebanyakan mereka malah bekerja. Kebanyakan bekerja, ada juga beberapa yang memilih untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, kuliah di D3, S1 ya, seperti betul. Itu ya. Nah, sampean kuliah ya otomatis kuliah karena, alhamdulillah kuliah. Karena gue mau kita ngobrol-ngobrol soal kuliah. Ngopo sih kok sampean pengen kuliah padahal kanca-kancane enek sing kerja, rabi, enek sing nuwun sewu ngetengi anake wong barang kuwi. Eneng to mestine kenakalan remaja ngono kuwi. Ngopo kok sampean pengen kuliah? Pada waktu beberapa yang lalu itu kenapa saya pribadi memutuskan untuk kuliah karena orang tua. Karena orang tua juga ingin anaknya menempuh pendidikan lebih tinggi. Seenggaknya kalau kita menempuh pendidikan lebih tinggi otomatis banyak pengalaman di dunia pendidikan, ilmu yang lebih. Seenggaknya orang tua itu punya harapan kita sebagai anak itu lebih dalam artian lebih itu lebih berilmu, punya pengalaman yang lebih dari orang tua yang sebelumnya gitu. Ya, jadi teman-teman ini agak serius ya, mungkin dari orang tua kita sendiri, orang tua sampean yang nonton juga mungkin selalu berharap kepada anaknya untuk sekolah sing dhuwur le, bapak betul. Gak sekolah, nek iso anak-anaknya sekolah seperti itu. Nah, kadang sebagian orang tua juga menganggap bahwasanya wis yang penting anakku kuliah, karirnya seperti apa, sekolah sing dhuwur mbuh biayanya seperti apa. Pasti orang tua sebagian seperti itu. Ada juga sebagian sing penting SMA baru lulus nang luar negeri seperti apa, kerja sing penting untuk bondo seperti itu, karir kemudian masa depanmu pikiran dewe seperti itu. Tapi kadang orang tua juga bukan menuntut ya, merekomendasikan anaknya untuk kuliah atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu tadi untuk pengalaman, ilmu yang lebih banyak seperti itu. Tapi nek orang tuane sampean itu pernah bilang nggak sama sampean bahwasannya kowe kuliah sok ben gampang golek kerja seperti itu, ada nggak sih? Pernah? Kalau waktu pertama kali itu masuk pendidikan di jenjang lebih tinggi itu nggak ada sih sebenarnya. Cuman banyak tekanan dari keluarga, terutama ayah, terutama bapak itu kan. Bahasa Jawa nih ya, ngomong bahasa Jawa nih. Sekolah sing dhuwur, pumpung sik enom, golek pengalaman, insya Allah ya dadi bekalmu sakbarilah mau sekolah. Nah, itu kan bahasa Jawa nih ngono kuwi, Mas. Ya, jadi itu orang tua itu tetap berharap bahwasanya anaknya yang terbaik. Pengen anaknya lebih dari orang tuanya ya. Lebih. Orang tua adalah sosok yang saya rasa tidak pernah merasa ketika suatu saat dilangkahi, maksudnya karirnya itu lebih dikalahkan oleh anaknya, merasa sakit itu nggak pernah. Orang tua pasti merasa anakku malah nek iso, kalau bisa anakku lebih tinggi dari orang tua. Nah, betul. Ini kita mulai ke obrolan malapetaka. Ki nek ngombe kopi sih oleh orang. Monggo, udut ya oleh. Angsal niki. Angsal. Nek niki enten gorengan mawon. Gorengan iki tisu sisanya. Tisu oleh. Ya. Ini pertanyaan malapetaka ini. Nasibnya ini dipertaruhkan di pertanyaan saya yang ini, mulai ini dan seterusnya. Mas, sampean mau kan kuliah IPS. Kuliah SMA Mas. SMA IPS, terus kuliahmu ning apa jurusane? Kuliah. Kampus gak usah disebut. Tapi aku ngerti sampean neng Jogja. Iya, betul. Mbuh neng Saidan, neng tikus gorong-gorong, tikus liar apa neng Gondomanan ya monggo. Tapi Jogja itu istimewa, Mas. Istimewa. Selalu ada alasan untuk kembali ke Jogja. Betul. Nah, jurusannya kuliah sampean apa? Aku ambil informatika. Informatika. Oke.
kita rada abot ya Mas, informatika. Ya, Jarang dikenal orang. makanya aku nanti nggak akan ngobrol tentang program studi ini sampeyan SKS di piro kuliah mata kuliah wow gak mudeng coding website dan lain-lain. Situs-situs gelap, situs ek aku ngerti ini nek nggawe program itu nggak bisa. Alasannya sampean juga informatika apa? Alasan secara pribadi apa alasan secara keseluruhan ini? Ya secara pribadi ya menuruti sampean apa sih juga kemudian apa enek dorongan dari pihak luar seperti itu, apa enek pacarmu mbiyen Mas wis juga wae informatika wae ben sangar apa piye. Informatika beberapa tahun ini aku ambil informatika ini nak dikategorikan informatika ini kan aslinya jurusannya anak penerus anak IPA tuh. Dari SMA kan anak IPA Mas. Anak IPA. Duh, kena sorot Rawo. Informatika ini nak wong ibarat paham dunia pendidikan. Informatika itu basicnya dari SMA ya Mas. Basicnya anak SMA itu kudune aslinya ya mendominasinya orang-orang anak-anak yang kuliah SMA nih TKJ SMK ya jaringan anak IPA lah kalau SMA itu. Cuman aku kan latar belakangku anak IPS Mas, akuntansi, hitung-hitungan Mas. Kenapa Anda tersesat di jurusan informatika? Sebenarnya aku kalau dibilang tersesat sih urung tersesat Mas waktu itu. Bagiku waktu itu aku SMA akuntan hitung-hitungan wah mumet ya aku nak kuliah kok hitung-hitungan meneh. Selama 2 tahun kan kejuruan anak SMA kan 2 tahun Mas. Mulai dari kelas 2 itu kan baru kejuruan ambil apa? Akuntansi. Nah, waktu itu aku ingin perubahan. Jadi dorongannya orang tua kebanyakan ya yang tak temui teman-temanku yang satu pendidikan dengan diriku. Menurut aku banyak dorongan dari orang tua. Sekolah ambil jurusan yang belum pernah kamu ambil waktu itu. Dan songko pribadi Mas, songko pribadi dan dorongan orang tua juga informatika dilihat dari perkembangan zaman kan anak informatika kan nak dideleng kan anak teknik informatika khususnya kan entah komputer di dunia itulah dunia semua basicnya dengan komputer. Nah itu harapanku aku masuk waktu itu aku pengen mengembangkan suatu hal di dunia yang perkembangan zaman. Kabeh saiki loh Mas. Ya. Saiki semua apapun harus dituntut online menggunakan gadget ya kan Mas. Iya. Lah nek aku sekolah ibarat neruske sekolahku ini enggak mempelajari perkembangan zaman tersebut yang harus dituntut dengan itu. Ketoke piye? Kurang Mas. Nah, itu hal yang mendorong aku kenapa alasan aku mengambil informatika.